Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Gimana nih puasanya lancar? Lancar dong ya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan juga pahala yang luar biasa, serta selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk pertemuan minggu ini, Ibu masih akan membahas mengenai sabar dan syukur, yang mana pada minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai makna dari sabar dan syukur. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri orang sabar. Nah, yang pertama itu ada mengalah namun tidak kalah. Nah, maksudnya dengan mengalah bukan berarti kita kalah, namun dengan kita mengalah bisa saja menjadikan kondisi jadi lebih baik. Lalu yang kedua itu menghindari konflik. Nah, orang-orang penyabar biasanya lebih memilih jalan untuk berdamai daripada harus bertengkar, dikarenakan dengan bertengkar bisa saja melukai satu sama lain. Lalu yang ketiga, menerima hasil dengan lapang dada. Nah, mampu menerima hasil dengan lapang dada merupakan salah satu sifat dari orang penyabar. Nah, apapun hasilnya, meskipun itu tidak baik, pasti akan diterima dengan lapang dada. Lalu yang keempat itu ada komitmen dan pantang menyerah. Nah, poin 4 ini berkaitan dengan poin 3. Ketika kalian memiliki cita-cita namun gagal, kalian bisa menerimanya dengan lapang dada dan kalian pantang menyerah dan terus mencoba ya. Lalu yang kelima itu ada tidak suka menyalahkan orang lain atau menerima kekurangan orang lain. Nah, setiap manusia itu memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ketika seseorang berbuat salah, jangan hanya dilihat dari kekurangannya saja. Kita juga harus bisa melihat dari kelebihannya. Sama halnya dengan kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itulah 5 ciri-ciri dari orang yang bersabar. Lalu selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Nah, yang pertama itu ada anti mengeluh dan meremehkan hal apapun. Orang yang bersyukur pasti tidak akan mengeluh dan akan menghargai hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Lalu yang kedua, memanfaatkan apa yang dimilikinya sebaik-baiknya. Nah, orang yang bersyukur pasti nggak akan pernah mubazir atau boros. Pasti dia akan memanfaatkan apa yang ia punya dibandingkan harus berfoya-foya. Lalu yang ketiga, tidak pernah malu dengan segala kondisi yang dihadapi. Bersyukur dan bersabar itu seperti satu paket. Jika seseorang mensyukuri segala hal dalam hidupnya, pasti ia juga akan senantiasa bersabar menerimanya. Kekurangan dalam hal fisik, harta, atau apapun itu pasti akan diterimanya dengan lapang dada. Nah, selanjutnya yang keempat itu berbagi kepada sesama. Nah, orang yang bersyukur memiliki prinsip bahwa rezeki yang dimilikinya tersimpan rezeki orang lain juga. Nah, karena itu orang yang selalu bersyukur juga akan berbagi kepada sesama. Ia juga nggak akan pernah takut kekurangan saat berbagi, dan selalu yakin dan percaya bahwa ketika berbagi itu merupakan salah satu bentuk bersyukur dan juga mungkin berpikir bahwa dengan berbagi bisa saja bertambah lagi. Lalu yang kelima itu tidak pernah merasa sombong terhadap kelebihan yang dimilikinya. Nah, orang yang selalu bersyukur memiliki sikap yang rendah hati dan kesederhanaan. Jadi meskipun dia memiliki kelebihan, dia tidak akan sombong ya. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu suka mengucapkan terima kasih. Nah, kamu pernah nggak kira-kira bertemu dengan orang yang sedikit-sedikit mengucapkan terima kasih? Nah, kalau kalian bertemu dengan orang seperti itu, berarti orang tersebut itu selalu bersyukur dalam hidupnya. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang menghargai hidupnya. Dan ia juga akan selalu berterima kasih sebagai rasa syukurnya. Lalu yang ketujuh itu memiliki pandangan yang positif dalam hidup. Nah, sudahkah kalian bersyukur saat susah atau sempat gak terlintas rasa syukur saat ditimpa musibah? Kalau kalian masih bersyukur saat dapat kebaikan dan kebahagiaan saja itu sih bagus ya. Namun alangkah lebih baik lagi ketika kalian sanggup bersyukur saat dilanda keburukan atau kesusahan, karena dalam suatu kebaikan pasti akan ada yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan keburukan pasti ada yang lebih buruk lagi. Nah, jadi bisa nggak berpikir positif saat kalian ditimpa musibah? Nah, kita masih sama-sama belajar ya. Lalu selanjutnya, gimana sih nih caranya
supaya menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, yang pertama itu ada kuatkan iman dalam hati. Nah, niat ini paling penting ya. Lalu yang kedua, optimis dan selalu berpikir positif. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang baik. Nah, sesungguhnya bergaul dengan siapa saja, hanya saja kalian harus memiliki prinsip supaya kalian tidak terbawa-bawa ke hal yang negatif. Lalu yang keempat, ambil hikmah dari setiap kejadian. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, belajar mengontrol emosi. Yang ketujuh, cobalah untuk memaafkan. Yang kedelapan, percaya bahwa setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan misalkan ketika kita diejek atau merasa terpojok, tidak usah membalas, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, biarlah Allah yang membalas semuanya. Dan yang kesembilan, yakin bahwa sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, di sini juga terdapat ayat sabar, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 125 yang berbunyi, "Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Lalu selanjutnya di sini juga terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang merupakan ayat dari bersyukur yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Nah, itulah dua ayat dari bersyukur dan bersabar. Nah, untuk pertemuan minggu ini dicukupkan, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.